Tahukah kamu bahwa rahasia kebebasan finansial yang damai sudah diajarkan oleh Gereja Katolik jauh sebelum para pakar keuangan modern lahir? Di era sekarang, banyak orang merasa terjebak dalam perlombaan mengejar harta, menghitung setiap sen pengeluaran, namun tetap merasa kosong dan gelisah. Berdasarkan ajaran agama ini, kedamaian finansial sejati tidak bermula dari seberapa banyak digit angka di rekening bank kita, melainkan dari bagaimana kita memandang dan mengelola titipan Tuhan tersebut. Mari kita renungkan sejenak, apakah kekayaan yang kita cari selama ini membawa kedamaian atau justru menjadi beban yang menggelisahkan hati kita? Ajaran sosial Gereja Katolik memperkenalkan sebuah prinsip agung yang disebut sebagai peruntukan universal harta benda. Menurut ajaran agama ini, Sang Pencipta menjadikan bumi dan segala isinya untuk dinikmati oleh semua umat manusia tanpa terkecuali. Artinya, hak kepemilikan pribadi adalah sesuatu yang sah, namun hak itu tidak pernah bersifat mutlak. Ketika kita diberkati dengan rezeki yang berlebih, ada hak orang miskin yang diam-diam dititipkan melalui tangan kita. Harta yang kita miliki sejatinya adalah alat untuk memuliakan Tuhan dengan cara mengasihi sesama, menciptakan keseimbangan di dunia di mana tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang kekurangan. Salah satu pilar utama yang sangat menyentuh hati dalam ajaran ini adalah keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. Dalam perencanaan keuangan modern, seringkali porsi untuk amal atau sedekah diambil dari sisa uang belanja di akhir bulan. Hanya jika ada sisa, baru kita bersedia berbagi. Namun, berdasarkan kitab suci dan teladan yang diberikan, kepedulian terhadap kaum lemah bukanlah sekadar opsi cadangan, melainkan prioritas utama. Menjadikan amal sebagai hal yang pertama dikeluarkan saat menerima pendapatan akan mengubah perspektif kita, mengikis keserakahan yang tersembunyi, dan menumbuhkan rasa syukur yang teramat dalam di setiap tarikan napas kehidupan. Lalu, bagaimana kita menerapkan rahasia ini dalam kehidupan sehari-hari secara praktis? Mulailah dengan menyusun anggaran keuangan keluarga yang menempatkan kasih di urutan paling pertama. Sisihkanlah langsung persembahan syukur, perpuluhan, atau donasi untuk panti asuhan, kelompok marginal, dan mereka yang menderita sesaat setelah kita menerima hasil jerih payah kita. Perencanaan keuangan berbasis kasih ini memastikan bahwa uang selalu melayani kita untuk berbuat kebaikan dan mencegah kita menjadi hamba uang. Dengan pendekatan spiritual ini, setiap kali kita membelanjakan sisa uang untuk kebutuhan pribadi, kita dapat melakukannya dengan hati yang lapang, sukacita, dan sama sekali tanpa beban. Kita sebagai manusia seringkali terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan dan keamanan hidup berbanding lurus dengan tumpukan aset yang kita miliki. Semakin banyak harta yang dikumpulkan, seolah semakin terjamin masa depan kita. Padahal, menurut ajaran spiritual ini, menumpuk kekayaan hanya demi memuaskan keinginan diri sendiri justru akan melahirkan kekhawatiran baru tentang bagaimana melindungi dan mempertahankan harta tersebut. Kedamaian batin sejati justru mekar dan bertumbuh lebat ketika kita berani melepaskan ikatan ego kita terhadap harta. Mereka yang ringan tangan untuk berbagi kepada sesama akan tidur jauh lebih nyenyak karena mereka tahu letak keamanan yang sesungguhnya. Nilai solidaritas bukan sekedar kata manis yang menjadi penghias bibir, melainkan sebuah tindakan nyata yang menuntut pengorbanan dari sisi finansial kita. Berdasarkan ajaran agama ini, kita semua adalah anggota dari satu keluarga besar umat manusia yang saling terhubung. Penderitaan seseorang di sudut kota manapun adalah penderitaan kita bersama sebagai ciptaan Tuhan. Ketika sebagian dari pendapatan kita mengalir untuk membeli makanan bagi yang kelaparan, memberikan pakaian bagi yang kedinginan, atau membantu pendidikan anak-anak yang putus sekolah, kita sedang merajut kembali jubah kemanusiaan kita yang terkoyak. Aksi amal nyata ini membawa secercah keindahan surga ke atas bumi. Terdapat sebuah nasihat spiritual kuno yang mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Jika kita menginvestasikan uang dan tenaga kita semata-mata untuk kemewahan dunia, hati kita akan selalu terikat pada ketakutan kehilangan dunia yang fana ini. Sebaliknya, ketika kita mengubah uang fana tersebut menjadi wujud kasih, menjadi harapan nyata bagi yang putus asa, dan menjadi kelegaan bagi yang menderita, kita sedang memindahkan kekayaan kita ke tempat yang abadi. Tidak ada pencuri yang bisa mengambilnya, dan krisis ekonomi manapun tidak bisa menyusutkan nilainya. Inilah ketenangan tertinggi dalam mengelola anugerah kehidupan. Mari kita mulai merenungkan dan mengubah cara kita merencanakan keuangan. Bukan lagi hanya dengan perhitungan matematis yang kaku dan penuh tekanan, tetapi dengan mengandalkan kekuatan kasih dan kepedulian yang selalu diajarkan oleh gereja. Sisihkanlah terlebih dahulu bagian untuk mereka yang paling membutuhkan,
Jadikan aksi amal sebagai prioritas yang mulia dan rasakanlah sendiri bagaimana beban kekhawatiran hidup perlahan terangkat dari pundakmu. Kesehatan finansial yang sejati tidak dilihat dari seberapa kuat kita menggenggam, melainkan seberapa tulus kita bersedia membuka tangan. Semoga setiap langkah ekonomi yang kita ambil senantiasa membawa kita pulang pada kedamaian.